Bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal dunia kemudian ditetapkan tersangka? Apakah satu peristiwa yang dilaporkan orang itu memang benar tindak pidana atau bukan? Hai Sobat Strategi, selamat datang di podcast The Strategi, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atau SKSGUI. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan utama, sebaiknya saya kenalan dulu kali ya Bu ya. Jadi nama saya Atabika Salitsa yang bisa dipanggil Azel. Selain aku jadi host di sini, aku juga nyambi sedikit jadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, di depan aku sudah hadir Ibu Dr. Eva Ahyani Zulfa. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Bu Eva ini merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia yang mengabdi selama 20 tahun ya Bu ya. Kurang lebihnya di bidang studi hukum pidana dan Mhm. beliau juga pernah menjadi ketua program studi ilmu kepolisian ya Bu ya. Dan sekarang juga bantu-bantu di SKSGUI sebagai wakil direktur ya Bu Ya. ya. Benar. Nah, Bu Eva ini, dosen di kelas hukum pidana yang paling direbuti loh, Bu, pas di Siakwor itu. Masya Allah. Iya, serius. Dan waktu itu sayang banget saya tuh nggak dapet kelas pidananya Bu Eva. Nah, dan malah kelempar ke kelas lain. Saya ke kelasnya Prof. Topo dan Bu Kristuti. Ini nanti didengar loh sama Prof. Koster. Tapi Ya. alhamdulillah banget hari ini saya Mhm, punya kesempatan nih untuk mhm, chit-chat langsung mhm, dengan Bu Eva. Nah, Bu Eva ini terkenal loh di kalangan kakak tingkat dan senior mhm. Eva kalau merupakan dosen yang overpower, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi itu? Iya, soalnya Bu Eva sering Mmm, keliling-keliling di TV nasional, muncul sebagai ahli mmm, pidana mhm, gitu. Dan ngomong-ngomong Bu tentang TV nasional, mhm. akhir-akhir ini juga ada nih pemberitaan yang Oh memunculkan ya, stigma negatif mhm, lagi tentang kepolisian nih Bu. Belum mmm, selesai kasusnya Sambo, mmm, belum selesai kasusnya Teddy Minahasa, mmm. kasusnya Cianjur, malah muncul lagi kasus baru, Iya, iya, iya. yaitu seorang purnawirawan kepolisian Mhm, yang tertangkap CCTV menabrak seorang pemuda mmm, bernama Muhammad Hasya mmm, Atala. Nah, mmm, Muhammad Hasya Atala ini merupakan mahasiswa di FISIP UI. Nah, kami sendiri turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Hasya, terutama untuk keluarga Hasya. Nah, mungkin saya boleh menjelaskan kronologinya dulu ya, Bu, boleh, ya. boleh. Nah, kejadiannya sendiri itu terjadi tanggal 6 Oktober 2022. Mhm, Jadi ceritanya nih, ada seorang pengemudi motor di Jagakarsa yang menghindari genangan air. mmm, Kemudian dia banting setir nih ke kanan, terus mmm, nggak taunya dari depan mmm, ada mobil Pajero warna hitam. Nah, mmm, akhirnya nggak sengaja deh kelindes si ah, korbannya itu, mhm, si mhm, pengemudinya. Nah, sebenarnya udah cukup lama sekali ya dari tanggal kejadian dan kasus viralnya ini dari 6 Oktober ke sekarang Januari iya, 2023. iya, Nah, juga sangat disayangkan menurut penuturan keluarga korban, kasusnya ini ditangani sangat lamban sekali ya, Bu, oleh mmm, institusi kepolisiannya juga. mmm, Dan seperti yang udah viral banget nih, alih-alih korban mendapatkan keadilan, malah dijadikan tersangka oleh kepolisian. Dan juga sempat dikeluarkan SP3 juga ya oleh mhm, institusi kepolisian. Nah, mmm, keputusan tersebut itu membuat publik tuh bertanya-tanya ya Bu ya, kok bisa sih mmm, seseorang yang udah meninggal mhm, malah dijadikan tersangka nih. mhm, Nah, mhm, menurut Bu Eva sendiri sebagai mmm, ahli hukum pidana, gimana sih tanggapan Ibu terhadap keputusan yang terkesan tergesa-gesa tersebut? iya, sebetulnya ada yang aneh, Mbak, Mhm, ya, pasti kita semua juga aneh gitu heeh, ya. Jangankan, apa namanya, orang yang paham hukum, yang awam hukum pun mhm, bertanyanya begitu kan, bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal dunia kemudian ditetapkan tersangka, gitu mhm, ya. Karena apa, eee, pertanyaannya sebetulnya mungkin yang awam pengen tahu adalah bagaimana penetapan tersangka itu, gitu ya, prosesnya bagaimana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke konteks sistem peradilan pidana, ketika kemudian ada satu laporan masuk gitu ya, laporan masuk, itu kan ada proses yang namanya proses penyelidikan.
ya. Proses penyelidikan ini sebetulnya kita sebut saja proses, verifikasi lah, gitu ya. Mhm. Proses verifikasi, apakah satu peristiwa yang dilaporkan orang itu memang benar tindak pidana atau bukan, gitu ya. Mhm. Jadi, proses verifikasinya di sana, Heeh. ya. Kalau memang ini bukan peristiwa pidana, maka sebetulnya perkara itu dihentikan, gitu ya. Mmm. Tetapi kalau memang ini adalah tindak pidana, maka perkara ini dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses penyidikan. Nah, Mhm. saya selalu berkali-kali itu saya sampaikan gitu ya, kita baca pasal 1 angka 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, Mhm. ya, bahwa proses penyidikan adalah proses pengumpulan bukti permulaan yang cukup gitu ya, untuk kemudian kita tahu gitu ya, siapa sebetulnya pelaku tindak pidana itu, alias apa, untuk penetapan tersangka itu harus ada bukti permulaan yang cukup dulu. Mhm. Jadi tidak bisa tergesa-gesa tadi tuh ya, ya tiba-tiba, ada Ditetapkan jadi peristiwa langsung tersangka, ditetapkan iya. jadi tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup dulu, Harus ada bukti. gitu ya. Plus kalau kita lihat sebetulnya putusan Mhm. MK 21 gitu ya, tahun 2014 yang kita kenal sebagai putusan MK tentang penetapan tersangka padahal sih sebetulnya bukan itu, gitu Mhm. ya. Di sana ada tuh, syarat lagi. Ini ramai waktu, sidang pra-peradilannya Ustadz Habib Rizik ya, Mhm. Mhm. karena, apakah dalam proses penetapan tersangka harus ada pemeriksaan pendahuluan dulu sebelum penetapan tersangka. Karena di dalam, apa namanya, di dalam putusan itu ya, dalam bagian pertimbangan hakim, di sana disiratkan gitu ya, harus ada pemeriksaan pendahuluan sebelum orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau orangnya sudah meninggal, Heeh. Gimana cara gimana meriksanya? pemeriksaan pendahuluannya dilakukan gitu ya. Ini Iya kan bener. jadi hal yang lucu ya, Iya karena, lucu, bener. norma-norma kita sebenarnya mempersyaratkan seperti itu, harus Mhm. ada bukti permulaan yang cukup. Salah satunya kalau kita lihat di dalam KUHP itu kan interview. Mhm. Ya, Mhm. terhadap orang yang ada di tempat itu dan siapa yang kemudian menghadiri itu dalam konteks ini saksi-saksinya siapa gitu ya. Siapa yang kemudian, nah anehnya di peristiwa ini rekonstruksi justru dilakukan belakangan setelah penetapan tersangka. Oh, Itu heeh, juga semakin aneh ya, Bu, jadi aneh semakin lagi. bingung, membuat publik juga semakin bingung Betul, kalau kayak jadi gini. sebetulnya masyarakat mulai sekarang barangkali bisa tahu ya bagaimana proses penetapan tersangka, karena Mhm. sebetulnya itu proses paling akhir dari Proses proses penyidikan gitu ya. penyidikan. Kalau memang sudah yakin buktinya sudah ada, ditunjuklah siapa kemudian Ah, tersangkanya. ya jadi diverifikasi dulu, Betul betul disidik dulu, setelah itu baru ya menetapkan betul. tersangka. Nah, yang jadi pertanyaan kok bisa sebelum dilakukan itu sudah jadi tersangka dulu korbannya gitu kah? Nah, itu saya nggak bisa jawab tuh ya. Karena sebetulnya kalaupun gitu ya, mohon maaf dengan, apa namanya, keluarga yang bersangkutan, kita Mhm. hanya hanya umpamakan saja Mhm. ya. Kalaupun orang yang kemudian meninggal dunia itu adalah memang pelaku tindak pidana Mhm. ya, sebetulnya di pasal 77 KUHP yang lama gitu ya, Mhm. atau kita merujuk ke saya lupa sekitar pasal 140 Han gitu ya, karena Mhm. KUHP yang baru nih jadi belum hafal nih, Mbak, Iya ya. iya iya. Itu, sama bunyinya bahwa seorang yang, apa namanya, seorang yang kemudian, melakukan tindak pidana gitu ya, meninggal dunia gitu ya, seorang tersangka yang meninggal dunia, itu, otomatis, tindakan penuntutannya menjadi gugur, Mhm, gugur. ya. Nah, apa yang dikatakan sebagai tindakan penuntutan gitu ya, sebetulnya termasuk juga prapenuntutan. Jadi Mhm. proses penyidikannya itu juga bisa jadi gugur kalau kita Mhm. menggunakan, Mhm. teori tentang apa yang disebut sebagai tiap-tiap tindakan penuntutan gitu ya, menghapuskan atau menggugurkan kewenangan untuk menuntut gitu. Jadi, bunyi bunyi apa namanya, normanya seperti itu ya. Kalau kita buka sekarang itu, eee di dalam tadi pasal 77 gitu ya, jadi tersangka yang meninggal dunia otomatis gugur kewenangan
Iya. penuntutan. Jadi tiap-tiap tindakan penuntutan itu apa, termasuk juga pra penuntutan. Mhm. Nah, tim perumus KUHP yang baru, yang sekarang ini, itu lebih tegas lagi, termasuk juga proses penyidikan, Mhm. gitu. Jadi supaya kasus Harsan jangan terulang gitu ya. Jadi kalau di dalam proses penyidikannya saja penetapan tersangkanya sudah gugur sebagai satu bentuk tindakan Heeh. penuntutan, otomatis tersangkanya itu kalaulah yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana sebelumnya, tidak Nggak bisa bisa dituntut juga juga ya, Bu, ya? ya, Nggak bisa dijadikan iya. tersangka Nah gitu. itu yang, barangkali juga perlu diketahui oleh masyarakat Masyarakat. ya, bahwa penetapan tersangka itu memang harus hati-hati, nggak bisa kemudian, dilakukan seketika itu kecuali tertangkap tangan ya. Heeh heeh. Nah, itu baru kita barangkali teorinya kan orang ya maling ayam di kandang ayam lagi ngekepin ayamnya gitu ya, Iya. kegep deh sama masyarakat gitu ya, jadi ada bukti di situ, orang pelaku di situ, saksinya banyak gitu Heeh. ya, barangkali memang bisa serta-merta kita sampaikan, ada penetapan tersangka di situ ya. Mhm. Tapi kalau dalam satu kasus yang harus ada pembuktian, harus ada rekonstruksi, nggak mudah menetapkan seorang sebagai tersangka, harus Mhm. hati-hati. Harus sangat Mhm, hati-hati ya, Bu, ya. Nah, menurut Bu Eva nih, kasus ini tuh termasuk cacat hukum nggak sih, Bu? Kalau udah kayak gini tuh? ya ya kita bisa barangkali menduga ya di Mhm. awal, meskipun tadi pagi saya sudah lihat televisi gitu Mhm. ya, kelihatannya Mabes Polri akan, memperbaiki gitu Mhm. ya Kapolri kekeliruan heeh, akan ini gitu memperbaiki ya, ya. memperbaiki kekeliruan ini, tetapi juga sebetulnya, ke depan ya kita perlu perlu menjadikan ini sebagai pelajaran. Harus lebih hati-hati juga Iya ya, Bu, ya. benar, Harus ya. dijadikan pelajaran untuk Eee, kepolisian betul juga. betul, karena memang institusi ini lagi disorot ya, Iya, lagi disorot ya. Jadi banget. memang harus hati-hati dan Heeh. semua anggota kepolisian itu harus mawas diri, Iya, harus gitu ya. menjaga, dirinya sendiri, menjaga Betul, gimana institusinya nanti gitu kan ya, Bu, ya. betul betul. Nah, ternyata seseorang yang sudah meninggal itu nggak bisa ya, Bu, ya, Mhm, dijadikan tersangka karena, eee, hak menuntutnya itu gugur iya ya, Bu, iya, ya. Nah hak menuntut terhadap dirinya ya, heeh heeh heeh, gitu. hak menuntut. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh apa sih motivasi dari pihak kepolisian itu menjadikan Hasya tuh sebagai tersangka? Kok bisa ya, Bu, ya? Saya nggak mau suudzon atau kauzon nanti Jadi ya, Mbak, jangan ya. suudzon aja Jadi ya? heeh, eee, saya tidak tahu ya prosesnya bagaimana dan Heeh. memang terus terang ya ini barangkali satu kejadian yang tidak umum. Nggak umum. Ya, karena di banyak kasus, banyak peristiwa itu memang ketika si pelaku meninggal dunia gitu ya, ya close case gitu. Close. Ya, bahkan dalam kasus teroris misalnya ya, Dokter Azhari pernah nggak ya gitu ya, dulu barangkali Mbak Azel bingung ya siapa itu gitu ya, Iya. pelaku teroris Heeh. yang sangat legend gitu Heeh. ya. Itu dia kan dikepung dalam satu rumah bahkan kemudian rumah itu meledak. Mhm. Otomatis, kita duga yang bersangkutan ikut meledak bersama bomnya gitu Ikut ya, meninggal ya, Bu, ya? ya meninggal dunia. Seingat saya nggak pernah ya ada penetapan tersangka kepada dia gitu loh, ya. Berarti baru baru ini, Nah baru iya Hasya aja ya, Bu, ya? betul betul. Mhm. Jadi memang langsung masyarakat ini kan sama kagetnya dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin-kemarin itu ya. Heeh. Itu kaget, ini kok anak ini ditambah tadi yang saya sebut Iya. putusan MK itu Mhm. mensyaratkan ada pemeriksaan pendahuluan. Gimana meriksanya orang yang sudah meninggal kok? Itu persyaratan untuk penetapan tersangka Ya gitu. jadi nggak heran juga ya, Bu, ya, kalau masyarakat itu bertanya-tanya dan Betul, bingung nih, ya. kenapa bisa Jangan seorang yang sampai ya jangan sampai kemudian penetapan tersangka secara sumir ini mhm menjadi seolah-olah ya, itu kok gampang banget gitu ya. Padahal mhm kita harus ingat, satu Mbak, kenapa kemudian putusan MK 21 ya, putusan MK 21 itu menjadi penting, karena selalu bicara soal penetapan tersangka terkait dengan putusan ini. Putusan ini sebetulnya bicara soal pasal 1 angka 2 salah satunya KUHP, di mana tadi saya katakan, apa sih yang dimaksud dengan bukti yang cukup mhm atau bukti permulaan yang cukup gitu mhm ya, isunya itu di mhm putusan MK ini. Ini dihubungkan dengan apa yang ada di dalam teori atau asas minimum pembuktian di dalam pasal 183 KUHP. Karena sebetulnya sebelum putusan ini ada beberapa ketentuan ya internal dari beberapa lembaga yang berbeda dengan,
eee, apa namanya, kalau tidak salah undang-undang KPK waktu itu. Ya jadi, misalnya, kalau saya tidak keliru Perkap waktu itu Mhm. ya, mengatakan satu laporan plus satu bukti itu sudah cukup untuk penetapan tersangka. Sementara di Undang-Undang KPK waktu itu 2 alat bukti baru bisa penetapan tersangka, ya. 2 institusi yang punya kewenangan yang sama, tapi ukuran Mhm. ukuran untuk penetapan tersangka beda-beda, gitu ya. Mhm. Nah, jangan sampai kemudian nanti ada PPNS, ada penyidik, angkatan laut gitu ya, itu, beda-beda akhirnya MK memutuskan untuk menyamakan ukuran penetapan tersangka itu. Ukurannya yaitu pada minimum 2 alat bukti yang nantinya bisa meyakinkan hakim bahwa yang bersangkutan itu bersalah, Mmm. gitu. Jadi ukurannya sama ya untuk semua institusi. Itu sih sebetulnya yang ada di dalam latar belakang putusan MK itu. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ketika seorang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang hidup ini ya, Mhm. sebetulnya yang penting ini penetapan tersangka justru yang hidup gitu ya. Heeh. Kalau orang hidup ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan mudah bisa dicekal ya, ada hak-haknya dikurangi, Iya, bener. bisa dilakukan penahanan, Mhm. penangkapan penahanan kepada Mhm. dia sehingga kemudian ruang kebebasan bergeraknya itu jadi Dibatasi. dibatasi gitu ya. Padahal dia belum tentu apa namanya, bersalah kan, presumption Mhm. of innocent, harus Yes. tetap dibuktikan Heeh, gitu bener. ya. Ya kalau memang alat buktinya tidak kuat, sudah kemudian orang ini ditahan, Mhm. sudah dirampas kebebasannya, ujung-ujungnya bebas oleh Mhm. hakim. Itu kan kasihan ya kalau memang yang bersangkutan tidak bersalah, artinya hak asasi manusianya itu sebagian sudah terenggut. Mmm. Belum lagi kalau misalnya ada penyitaan dan lain sebagainya. Itu implikasinya penetapan tersangka itu banyak Mhm. ya. Belum kalau kemudian kita kaitkan dengan misalnya pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan, ditetapkan tersangka tahu-tahu kode etik kemarin pada kasus Ferdy Sambo kan banyak sekali ya, Heeh. yang kemudian kena sidang kode etik gitu ya, Mhm. padahal masih berjalan nih pidananya gitu Heeh. ya. Nah itu semua implikasi dari penetapan tersangka. Jadi memang kenapa penetapan tersangka itu harus sehati-hati mungkin dan kenapa kemudian, eee, MK ya waktu itu, Prof seingat saya almarhum Prof Marjono, Mhm. beliau yang concern sekali mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak boleh sembarangan. Dan memang perlu gitu ya, jadi, menjadi kewenangan dari pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka yang sebelumnya tidak ada. Mmm. Jadi semacam itulah ya, jadi, saya kira ini jadi presiden yang barangkali tidak baik gitu ya, Mhm. jadi kasus jangan presedenlah, saya salah menyebutnya, jadi kasus yang tidak baik dan mudah-mudahan di kemudian hari tidak Terulang terulang. lagi. Nah, menurut Bu Eva sendiri nih, dari Mmm. pihak kepolisian tuh perlu nggak sih membentuk tim khusus untuk kasus ini dan bagaimana seharusnya mekanisme pembentukan tim khusus tersebut untuk perkara ini gitu? Apa memang diperlukan tim khusus atau gimana tuh, Bu? Ya barangkali, kaitannya dengan, eee, kalau saya tim khusus itu terserahlah ya, itu Mhm. kewenangannya Pak Kapolri gitu ya. Mhm. Oh. Tetapi, kita boleh mengatakan begini, polisian itu kan penegak hukum, Mhm. ya, apapun levelnya, mulai dari brigadir sampai Mhm. jenderal, Mhm. harusnya orang-orang yang sangat paham tentang hukum, ya, terlepas dari apakah pendidikannya lama atau sebentar di SPM, ini masalah SDM kepolisian Iya, sebetulnya heeh. ya. Tetapi penguatan-penguatan dan pemahaman bidang hukum itu harus mereka tahu minimal dalam isu yang praktis. Contohnya soal penetapan tersangka ini, Mhm. gitu ya, sehingga tidak salah ketika kemudian kita bicara soal konteks penetapan tersangka, penyitaan, pernah juga itu ya, penyitaan yang tidak sah gitu ya, itu sama juga mencuri barang orang gitu kan. Mhm. Oh ya, yang kasus Ya waktu itu ya? iya. Penyitaan tidak sah. Iya, penyitaan tanpa ada berita acara gitu Ah, heeh. ya, tanpa kemudian ada perintah penyitaan.
tidak ada izin pengadilan, mengklaim bahwa itu adalah proses penyitaan gitu Benar ya. benar benar. Itu pelanggaran HAM juga, Heeh, ya bener. right to property Bener gitu bener. ya. Jadi kalau kita lihat setiap upaya paksa yang dilakukan itu memang harus hati-hati, jangan sembarangan Harus hati-hati ya, gitu. Bu, ya, dari pihak nih boleh nih mungkin pihak kepolisian Mhm. dicatat nih. Nah, mmm, tadi membahas soal kasus-kasus yang sebelumnya, Mhm. baru kali ini ya, Bu, seseorang yang sudah meninggal ditetapkan sebagai terdakwa nih, Bu. Tersangka. Tersangka ya, Oh, maaf. oke. Nah, Mmm. mmm, jika memang nih kesalahan tuh ada di Hasya, Mmm. jika memang kesalahan ada di Hasya. Nah, si purnawirawan ini Mmm. yang menabrak tadi, melakukan pembiaran atau dibiarkan aja si Hasyanya, Mmm. di jalan tadi dan nggak Mmm. ada pertanggungjawaban sama sekali. Nah, si pihak purnawirawan ini boleh nggak sih, Bu, kayak dipidana gitu, bisa nggak kira-kira dipidana atas pembiaran? Aduh, kita harus hati-hati nih ya, Ah, bicara soal, konteks pembiaran, mhm, crime by omission gitu ya. Kalau kita bicara, kata pembiaran, umumnya ini relasinya dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Ketika seorang komandan ya, command responsibility sebetulnya. mhm, Komandan yang, punya pengendalian efektif membiarkan anak buahnya untuk melakukan satu pelanggaran HAM berat, mhm, itu komandannya dihukum mhm, gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal pasal 304 KUHP lama, mhm. ya saya belum cek yang KUHP barunya, nanti kita sama-sama cek ya. Oke oke. Ini kerja berat nih di mata kuliah asas hukum pidana buat semuanya Iya. ya. Pasal 304 itu kata-katanya barang siapa membiarkan orang dalam keadaan sengsara, Mmm, ya, mhm, padahal dia punya kewajiban hukum untuk kemudian menolongnya. Nah, kata-kata kewajiban hukum ini harus kita, terjemahkan gitu ya. Jadi kewajiban yang memang ditentukan oleh hukum. Seorang ibu yang kemudian tidak merawat anaknya, mhm, seorang dokter yang kemudian tidak melakukan perawatan yang benar terhadap pasiennya, misalnya malpraktek medis gitu ya, mhm. itu bisa kena pasal ini. Tapi 304 iya yang di KUHP iya lama. betul, tapi masalahnya memang ketika orang yang melihat orang itu ada orang yang celaka gitu ya, Mhm, sebetulnya apakah dia memang punya kewajiban hukum untuk membantu orang ini? mhm, Kalau kewajiban dalam konteks norma sosial iya, gitu mhm, ya. Tapi kalau kita harus lihat nih, ketika yang aneh sebetulnya terketuk nggak ya hati nuraninya gitu ya. Bahkan bukan seorang penabrak pun gitu ya, kecuali kalau dia punya rasa bersalah loh, mhm. gitu ya. Biasanya langsung kabur gitu ya. Iya, heeh, biasanya Iya, langsung kabur untuk heeh, tapi nggak mau kalau tanggung jawab gitu ya, Bu, ya? benar, tapi kalau orang itu sebetulnya dia tidak punya kesalahan apapun, normalnya ya dia akan turun dan membantu orang yang terluka ini Mhm, gitu bagian loh. dari moral juga ya, Bu, ya? Betul, kewajiban moral. Jadi kalau kita bicara pasal 304 ini sebetulnya bukan hanya bicara soal hukum pidana, tapi Mhm, kejahatan-kejahatan moralitas lah, ya, crimes against morality. Tapi memang saya harus hati-hati ya, mhm. jangan sampai kemudian dianggap bahwa ketika ada kecelakaan orang tidak membantu gitu ya, kemudian kena 304, nggak gitu juga. Enggak gitu, oke. Ya, kita harus bicara soal sebab akibat di sini, kausalitas, Mhm, ya. Sebetulnya, eee, kita bicara soal siapa sih yang menjadi sebab atas peristiwa yang terjadi, maka dialah yang bertanggung jawab. mhm, Kalau memang tadi orang itu nabrak, ya atas perbuatan menabraknya tadi, ya bukan karena dia tidak membantu loh, mhm perbuatan mhm. menabraknya saja sudah tindak pidana dan harusnya dia Heeh, diproses kan, heeh, gitu. Kalau memang itu. Tapi kalau memang ini kita bicara culpa in causa, sebabnya apa sih gitu mhm. ya. Ini jalanan luar biasa gelap gitu ya, Udah malam hujan deras, hujan. benar-benar licin gitu ya. Heeh, Kemudian, motornya tadi ternyata ada tanah kemudian terpleset gitu mhm, bener, ya. iya.
tanah terpleset sehingga nyenggol mobil, mobil juga tidak bisa mengelakkan. Ini Heeh. sebetulnya kan apa boleh buat, tidak ada yang salah Mhm. ya, tidak ada yang salah. Salahnya ya tadi orang sudah kemudian tertabraknya pun ini saya kira kelalaian ya. Kelalaian. Ya, konteksnya kalau memang tidak bisa menghindari gitu ya, ketabrak juga kita harus lihat derajat kesalahannya, Mbak. Mhm. Masih bisa menghindar atau enggak dia, gitu Heeh. Oke ya. oke. Kalau memang ya namanya orang di depan orang kepleset kemudian banting setir tapi ternyata masih nggak cukup juga Iya, nabrak gitu kan heeh. ya. Itu kan artinya, kita bicara soal kelalaian. Ini Kelalaian. kelalaian yang disadari atau kelalaian yang tidak disadari gitu ya. Bebas de culpa atau unbewusst de culpa. Kalau Mhm. kelalaian yang tidak disadari ya, Mhm. kondisi apa boleh buat, Mhm. ini juga nggak bisa juga kita salahkan kan, ya. Mmm. Karena keadaan tadi, Mhm. ya masuknya kepada culpa yang lalai yang ringan. Mhm. Nah, Heeh. seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang proses investigasi perlu ya dalam, menentukan sebetulnya siapa yang bertanggung jawab. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal ya sudah gitu ya. Sudah kasusnya Iya selesai gitu maksudnya? iya. Tetapi kalau orang yang ternyata dia adalah korban Mhm. dan yang menabrak yang menyebabkan kecelakaan itu bukan dia, orang yang masih hidup ini tetap harus dimintai pertanggungjawaban kan Mhm. atas peristiwa pidana itu. Nggak bisa Mhm. juga close case Heeh. SP3 Iya gitu bener ya. bener bener. Heeh. Dan kabarnya juga si Purnawirawan itu sempat itu loh, mengganti cat mobilnya, kan awalnya hitam tuh, Mmm. dicat jadi putih loh, Bu. Itu kita kepo juga ya, Iya kenapa ya? kenapa ya? Dan juga Kenapa ya? heeh, dan juga Itu. saya, waktu itu lihat wawancara orang tua Hasya, ya sama Mmm, orang tua Hasya katanya pas bapaknya mencari mmm, siapa yang nabrak, si mhm. Purnawirawan ini malah terkesan nantangin ya, bilangnya kayak, "Saya yang nabrak, mau apa?" Gitu. Nah, Itu jadi sebetulnya ya terlepas ya dari apa yang terjadi, mhm, kembali lagi kita kan nggak bisa juga suudzon ya. mhm. Ya, hukum pidana bicara soal evidence ya, bicara soal bukti gitu ya. Iya, Itu motivasi untuk menge-chat kembali ada apa di balik chat itu, mhm. misalnya Apakah seperti indikasi ini. memang Ya, itu harus dilihat barangkali kalau cuman memang ternyata tadi, memang nggak ada yang salah gitu ya, kepleset kemudian nggak bisa dihindari, mhm, penyok juga kan gitu ya, mhm, ingin menutupi yang penyok itu, ya yang ya nggak apa-apa memang mobilnya, hak dia ya untuk mhm, mobilnya itu tetap bagus. Tetapi kalau yang disembunyikan adalah bukti, mhm, ya bukti apa, kecelakaan, ya polisi pasti lebih tahulah ya. Apa namanya, siapa yang menjadi sebab dari apa gitu ya, kalau mhm, kasus-kasus kecelakaan apa namanya, yang penyok sebelah kiri atau sebelah kanan kan gitu ya, kita bisa lihat dengan mudah itu, saya kira tetap tetap harus, dilihat dan kalau memang ada pelaku tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Nah tadi kan, sempet tuh si Purnawirawan ini kayak ngejawab orang tuanya Hasya dengan Mhm. ngomong, "Saya yang nabrak," gitu. Mhm, Itu bisa nggak sih Bu dijadikan bukti gitu? eee, kalau kita bicara 184 KUHP Mhm, gitu ya, yang ada di sana adalah kata-kata bukan pengakuan, tetapi keterangan terdakwa, ya, yang kalau dalam konteks, penyidikan barangkali kita membacanya keterangan, tersangka atau calon tersangka. Kalaupun sudah ngaku tetap nggak bisa langsung kita mengjadwal dia pelakunya, mhm. tetap harus dikumpulkan bukti. Harusnya tadi itu apa, penyidikan iya, ya, konteks penyidikan itu tetap harus ada minimal 2 alat bukti yang memang, mensinkronkan dengan pernyataan tadi, ya. Jadi saya pelakunya, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa memang dia pelakunya. Dan, isu yang sempat beredar tuh tentang restoratif justice nih yang diajukan dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, sebenarnya apa sih dan bagaimana gitu restoratif justice itu, Bu? Di banyak negara, Mbak, restoratif justice itu umumnya ya, dia berlaku untuk pertikaian, kejahatan-kejahatan ringan, ya, yang nilainya tidak begitu besar. Misalnya ada, apa namanya, orang nyuri sandal di masjid ketika sholat Jumat, ya, sandal itu tidak begitu besar gitu ya, itu maka bisa didamaikan. Ya, ini esensi dari restoratif justice adalah
supaya pengadilan salah satunya tidak menuntut perkaranya. Semua dari mulai nyuri sendal jepit sampai perkara teroris dan korupsi semuanya pengadilan gitu ya. Cukup diselesaikan dengan alternatif yang namanya restoratif tadi. Ya, jadi ini bentuk atau model alternatif di mana apa? Pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban gitu ya, terutama anak-anak. Kalau anak-anak itu bisa dimintai penetapan pengadilan, misalnya dari korbannya mengatakan kembalikan sendal saya, ya pokoknya kamu gitu ya nyuri sendalnya di masjid. Saya pengen tahu, saya titipkan ke Ustadz bahwa setiap maghrib kamu harus sholat ya di masjid gitu ya. Selalu berjamaah dalam waktu 1 bulan gitu ya. Baru saya maafkan kata korban gitu. Boleh tuh, jadi ada edukasinya, dia tetap bertanggung jawab atas perbuatan. Jadi cara alternatif Alternatif kasus penyelesaian. yang ringan, Betul. kasus Satu ringan. Yang kedua memang kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan umumnya ya, untuk bisnis crime di Uni Eropa itu ini kita sebut sebagai mediasi penal. Jadi penyelesaian di luar pengadilan, misalnya pajak ya, orang nggak bayar pajak bertahun-tahun gitu ya, ada pengusaha. Boleh itu mediasi, nantinya kamu ngaku salah, kamu bayar pajak terhutang plus 5 kali dendanya gitu ya. Nah, itu penyidik nggak bisa nuntut karena dianggap selesai di situ. Itu ada di undang-undang pajak kita. Ya, misalnya tax amnesty itu bentuk restoratif justice dalam bentuk mediasi penal. Nah, tetapi banyak sekali negara-negara yang menolak ini untuk kasus terhadap terutama pidana yang berkaitan dengan nyawa. Ya, nyawa, kemudian tubuh, misalnya penganiayaan berat gitu ya. Itu nggak boleh. Atau kesusilaan, perkosaan. Itu banyak sekali yang mengatakan restoratif justice nggak bisa untuk tindak pidana. Nah, saya kira tidak harus hati-hati karena ini kejahatan terhadap nyawa ya, meskipun tidak ada juga yang mengatakan restoratif bisa untuk semua jenis tindak pidana. Ya, yang penting korban ikhlas gitu. Tapi jangan nantinya jadi transaksional. Dan restoratif justice tidak kemudian menghilangkan bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Itu yang harus kita yakinkan di sini. Ya, jangan transaksional. Jadi ada yang melesetkan sekarang bukan restoratif, tapi restoratif justice gitu. Iya, tapi ada yang mengatakan restoratif justice. Jadi justru yang ini dimunculkan lu wanipiro gitu ya bahasanya itu. Itu bukan restoratif namanya. Jadi restoratif pemulihan sebenarnya hubungan pelaku dan korban. Pemulihan. Gitu ya, dalam konteks pemaafan tadi. Nah, ini yang kadang-kadang kita ngeri ya. Saya terus terang orang yang ngeri bicara soal restoratif yang di dalam prakteknya konon katanya jadi transaksional. Jadi restoratif justice tadi itu ya. Itu yang kita nggak mau. Apalagi ini kaitannya dengan kejahatan nyawa ya. Harusnya sudah nggak ada itu. Iya. Iya. Berarti saran dari melakukan restoratif justice itu juga kurang tepat ya untuk kasus ini ya, Bu ya? Saya kira kurang tepat. Tetap diproses saja. Kalaupun ada pemaafan, itu memang konteksnya pemaafan, tetapi proses harus bergulir untuk kita harus fair ya, untuk mengatakan bahwa yang terjadi itu tadi memang apa boleh buat situasinya memang seperti itu gitu ya, kepleset kemudian nyenggol, ketabrak nggak sengaja tadi ya bahasa awam ini. Ya maksudnya sudah berusaha dihindari tetapi tertabrak juga. Itu juga harus dijelaskan ya, culpa in causa kalau bahasa teorinya itu ya. Jadi mencari sumber sebabnya itu apa. Supaya semuanya juga clear dan keadilan hakiki kan Mbak ya. Kita nggak bicara soal apakah menyudutkan purnawirawan dalam tanda kutip tadi gitu, kita juga nggak mau seperti itu. Atau harusnya yang apakah salah atau benar juga saya kira juga harus didudukkan yang benar gitu ya. Dan apa namanya, saya kira juga perlu dijelaskan kepada masyarakat sebetulnya supaya kita tahu ya apa yang sebenarnya terjadi dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Ya kalau memang pelakunya masih hidup gitu. Oke, iya bener sih Bu, biar masyarakat juga
jelas dan Mhm. apalagi sekarang institusi kepolisian juga lagi disorot Iya juga ya Bu iya. ya. Nah untuk restoratif justice itu sendiri lazim nggak sih Bu itu dilakuin di Indonesia? Di kita saat ini memang untuk level undang-undang kita belum punya, Mbak, aturannya, Oh oke. ya. Kita baru punya di, levelnya peraturan Mahkamah Agung, kemudian ada di peraturan Kapolri, ya, peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 dan Perja, peraturan Jaksa Agung 15 tahun 2020. Jadi kita baru punya di level itu. Jadi memang, ini pun saya harus hati-hati mengatakannya ya, Mhm karena, apakah restoratif justice itu memang sudah difahami dengan benar oleh aparat penegak hukum. mhm. Ya jangan transaksional, jadi seorang udah bayar ya sudah stop gitu ya. Saya selalu ingat misalnya satu kasus itu, seorang penyanyi dangdut ya yang di KDRT oleh suaminya. Heeh. Ya, Mhm. Iya. tidak usah saya sebut namanya kali ya, kita semua tahu gitu ya. Si Mmm, istri yang bahkan harus menginap di rumah sakit ya, mhm. pita suaranya nyaris gitu ya, Mhm. apa namanya, kehilangan kehilangan ini sampai geser katanya gitu Mhm. ya. Tapi dia tetap mau memaafkan suaminya Mmm. gitu dan oleh, teman-teman, penyidik di restoratif. Padahal kalau kita lihat undang-undang PKDRT, satu itu tindak pidana yang masuk penganiayaan berat, Mmm. ya yang harusnya tadi saya katakan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh itu kita harus hati-hati loh, Iya. ya Mhm. dalam konteks restoratif gitu, banyak negara melarang, ya melarang itu. Nah, sudah didamaikan, ya suami minta maaf kepada istri, istri pun memaafkan. Tapi tetap saja oleh manajemen artisnya, oleh TV gitu ya, dan oleh masyarakat dia belum diterima. Ya Mhm. untuk dalam jangka waktu tertentu dia kan tidak manggung ya, tidak muncul di televisi, saya tidak tahu apa yang ada di balik itu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa apakah ini restoratif ya, karena esensi dari restoratif adalah pemulihan hubungan sosial ya, pemaafan bukan hanya dari korban, tetapi Mhm. masyarakat mau menerima kembali pelaku itu, Mmm. seperti keadaan di mana dia belum melakukan tindak pidana. Mhm. Jadi konteks pemaafan oleh masyarakat ini justru yang paling berat, Mhm. ya netizen-netizen itu ya Iya punya ganas peran ya besar biasanya. gitu. Iya, kalau netizen-netizen itu barangkali kita pakai, apa, pemahaman masyarakat awal, mau terketuk hatinya ya suami istri ini saling memaafkan dan masyarakat mau menerima kembali orang Mhm. ini Mhm. ya ke dalam konteks keadaan semula, itu baru esensi restoratif justice yang sesungguhnya. Mhm. Ya kalau, istri memaafkan karena keterpaksaan, Mhm. takut nggak dapat uang belanja dari suaminya, bukan restoratif, itu Mbak. Heeh. Ya Heeh. jadi memang restoratif nggak gampang, Mhm. ya tidak segampang kalau kita bicara soal memaafkan, karena memaafkannya harus dari hati gitu Mmm. ya, dan masyarakat harus mendukung, konteks restoratif itu. Karena ujian terbesar pertanggungjawabannya dari pelaku walaupun tidak ditahan atau tidak dilapas gitu ya, itu adalah pada konteks perbuatan dia di dalam masyarakat, Mhm. ya. Kalau masyarakat belum memaafkan belum restoratif namanya. Oke. Jadi restoratif itu bukan hanya pemulihan keadaan dari pelaku dan juga korban ya, Iya, tapi juga memulihkan kondisi korban di masyarakat, betul. memulihkan pelaku di masyarakat, Iya, memulihkan nama pelaku di masyarakat gitu ya. pelaku dan korban. Ah, pelaku dan korban. Kadang-kadang korban juga dapat stigma juga kan dari Heeh, benar benar, masyarakat iya, ya. mhm, Jadi sebenarnya esensinya itu menghilangkan stigma itu, menghilangkan ya baik stigma, pelaku maupun korban. Dua-duanya bisa diterima lagi oleh masyarakat, iya. Dan juga gitu. restoratif justice itu, bisa, dilazimkan di Indonesia ketika aparatur penegak hukum itu juga sudah teredukasi ya, Bu, ya? Betul betul. Ya, jangan sampai kemudian banyak juga ini yang bingung gitu ya. Mhm. Ini sudah ada, perjanya, Mhm. Peraturan Jaksa Agung, sudah ada perkapnya, peraturan Kapolri, tapi gimana ya pelaksanaannya gitu Mhm. ya, Mhm. mekanisme atau ruang pelaksanaannya seperti apa gitu ya.
khawatir kan kalau misalnya pelaku atau korban sama seorang, katakanlah pejabat atau penegak hukum. Itu kan rentan kalau tidak ada transparansi di dalam Iya, proses ya. mhm, Karena di dalam restoratif justice juga tidak hanya sekedar itu, harus ada komponen masyarakat yang hadir. mhm. Gitu. Nah, gimana nih pelaksanaan restoratif di rumah restoratif kejaksaan atau di kepolisian-kepolisian, apakah mekanisme yang transparan seperti yang ada di Basic Principle on the Use of Restorative Justice yang dikeluarkan oleh PBB itu Mhm. ada, karena memang transparansi akuntabilitas publik itu menjadi syarat dalam pelaksanaan restoratif, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya benar benar benar. Nah, jika dari sudut pandang Bu Eva nih Mhm, tentang kasus Hasya tadi mhm, dan Bu Eva sebagai ahli pidana, mhm. mungkin nasihat apa sih Bu yang mungkin Ibu ingin berikan tuh kepada pihak kepolisian dan penegak hukum nih? Iya, saya tidak tahu proses pemulihannya seperti apa, SP3-nya Mhm, bagaimana gitu ya. Karena kalau kita ingat di dalam peraturan Kapolri yang terakhir Perkap Kapolri tentang manajemen penyidikan ya, Perkap 6 tahun 2019 itu di sana dikatakan kalau mau kemudian mencabut SP3 itu kan harus melalui pra peradilan gitu ya. Tetapi SP3-nya ini memang sebetulnya penghentian, tetapi yang bermasalah adalah status tersangkanya gitu ya, status tersangkanya yang harusnya, batal demi hukum kalau menurut saya, mhm, ya karena melalui prosedur yang, tidak tidak semestinya lah gitu ya. Nah, konteks batal demi hukum ini kompensasinya apa? Ketika kemudian itu terjadi, ini yang sebetulnya juga masih menjadi PR kita mhm, ya. Harsha sebagai korban, bukan lagi korban kecelakaan, tetapi korban kesalahan prosedur di dalam penetapan tersangka. mhm, Kepolisian harus memberikan kompensasi kepadanya. mhm. Ya, kita lihat kompensasinya apa, karena belum ada aturannya, Mbak, Oke oke. Jadi gitu. bisa disimpulkan di sini kalau Hasya itu perlu dikompensasi karena Iya, kesalahan prosedur hukum juga ya Bu betul ya, betul. dan seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka Iya karena menyalahi prosedurnya iya, tadi. Seharusnya, betul. hak untuk menuntut itu gugur apabila tersangka sudah meninggal dunia gitu ya Bu Iya, ya? karena, satu itu, yang kedua, apakah kemudian ini bisa menjadi tuduhan gitu ya, penghinaan Mmm, kepada orang yang sudah meninggal gitu ya. Di KUHP ada loh itu pasal 320 KUHP mhm, ya, menuduh seorang yang sudah meninggal dunia atas satu tuduhan palsu alias penghinaan. mmm, Ya, ada ancaman pidananya ada juga di ancaman. situ. Tapi paling tidak kita tidak bicara soal itu barangkali ya, kita bicara soal bagaimana benar-benar mendudukkan perkara ini dan memulihkan nama Harsha, Memulihkan gitu. nama Harsha. Jadi biar nggak bingung lagi ya publik seharusnya polisi juga gercep ya Bu ya Ya, dalam memulihkan nama baik ini dan juga nantinya kalau dibiarkan mmm, juga ya tercorenglah nama kepolisian apalagi dengan kasus-kasus yang muncul dari mereka juga mmm, nampaknya sangat banyak ya iya akhir-akhir iya. ini Kalau gitu. restoratif harusnya restoratif institusi kepolisian kepada keluarganya harusnya ya, Heeh. mau nggak ini kepolisian minta maaf gitu ya. Nah, maksudnya restoratif dari pihak kepolisian tuh maksudnya gimana tuh, Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Minta Ya, maafnya tuh kayak gimana artinya gitu? ya minta maaf, kita tidak selalu bicara soal uang ya, Mmm, tapi, pengakuan atas kesalahan ya, atas proses yang terjadi, ya declare itu misalnya di depan masyarakat atau media terhadap, eee, kesalahan ini gitu ya, dan ini bisa disaksikan secara langsung oleh orang tuanya Harsha tentunya, mhm. gitu ya. Itu, semestinya kalau buat saya sih harusnya bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar tagline di TV ya. Mhm. Jadinya harusnya polisi juga, sangat menghayati pedoman mereka seperti mengayomi Iya, gitu ya. Tribrata, ya. Heeh, mengayomi terus
Ya, Apalagi sebetulnya mengayomi dan melindungi masyarakat ya. mengayomi dan melindungi masyarakat ya. Jiwa ragaku untuk kemanusiaan, Ah, kata ah. polisi kan itu jargon-jargonnya ya. Iya. Tapi di kenyataannya masih Ya. masih belum terpenuhi ya jargon-jargon triberatanya itu. Nah, aduh sayang banget nih Bu, kayaknya waktunya udah habis. Gak kerasa banget Ibu udah 40 menit, padahal ini topiknya seru banget ya Bu, dan perlu dikaji lebih dalam lagi. Boleh lain kali Ya kali lain ya. kali ya Bu ya. Heeh. Dan semoga obrolan singkat bareng Bu Eva ini bisa menambah insight para penonton strategis ya. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di kanal podcast The Strategis. Makasih Bu Eva. Sama-sama. Salam sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.